untuk memerangi kebodohan, untuk meniadakan atau meminimalisir kebodohan, sehingga kita memerangi itu dan kita berjihad betul-betul terus memperbaiki praktik-praktik pembelajaran dengan melakukan tindakan-tindakan, ya, kita cari solusinya, kita cari referensi, teori-teori, alternatifnya, kemudian kita refleksi, kemudian kita perbaiki lagi, dan begitu seterusnya. Jadi nggak ada selesainya sebenarnya pekerjaan kita sebagai guru, terutama dalam memperbaiki praktik pembelajaran yang ada di sekolah. Awalnya saya sendiri juga underestimate gitu ya, nggak begitu setuju dengan PTK ini, karena saya pernah mendapat penjelasan yang kurang masuk di akal saya gitu ya, di nalar kritis saya kurang begitu masuk. Pernah suatu ketika sekolah saya mengundang ibu-ibu profesor gitu ya, rektor di sebuah perguruan tinggi, diundang ke sekolah untuk menyampaikan yang dibahas, jadi fokus di situ. Kemudian itu juga dilakukan dalam beberapa siklus, bisa 2 siklus minimal dan seterusnya. Nah, ketika saya tanya ke ibu profesor tadi bahwa PPK itu kan sebenarnya untuk menguji, Bu, gitu ya, untuk menguji apakah resep, ya, tindakan itu kan resep ya, ibaratnya kan ada penyakit kemudian ada obat. Ada penyakit, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, diberi obat. Obatnya misalkan dengan metode pembelajaran Jigsaw, STAT, TGT, dan sebagainya. Atau prestasi siswa, nilai siswa untuk bab ini, bab tarikh atau bab sejarah itu misalkan biasanya rendah. Nah, ini perlu tindakan, kita beri obat. Ya, obatnya dengan metode timeline, dengan metode bermain peran, role playing, dan sebagainya. Nah, ketika kami tanyakan kepada itu bahwa bahwa proses itu kan ada pengulangan, saya gitu. Saya masih protes waktu itu terhadap pelaksanaan PTK. Ya, ada pengulangan. Jadi sebenarnya obat itu tanpa diberi obat pun, kalau itu diulang-ulang, maka pasti akan ada hasilnya. Siswa diberi soal, kasih lagi ke siswa tanpa melalui tanpa melalui proses tindakan apapun, artinya tanpa diberi obat apapun, diberi lagi itu soal ke siswa, itu yakin jawaban siswa akan berubah dan bisa lebih baik tanpa ada tindakan. Itu saya sampaikan begitu protes saya kepada ibu profesor tadi, ya, tanpa tindakan pun bisa, Bu, gitu kan, karena materinya sama, sudah diajarkan, ya, sudah diajarkan lagi aja tanpa diajarkan dengan teknik atau metode yang lain, itu pasti hasilnya juga akan lebih bagus. Atau bahkan tidak diajarkan sekalipun, soal itu diberikan 2 kali dalam jeda waktu seminggu misalkan, pasti itu hasilnya juga akan lebih bagus. Itu yang pertama, protes saya kepada si ibu tadi. Di samping yang kedua, itu juga bisa merusak promise kita gitu, ketika kita sudah merencanakan pertemuan ini, akhirnya kalau PTK kan harus beberapa kali pertemuan, itu bisa merusak ritme di promise kita. Itu saya sampaikan begitu, ya, dan jawabannya ya memang seperti itu, ya, PTK memang ya seperti itu, Pak, diulang-ulang gitu. Dari beliau jawabannya begitu, sehingga saya tidak puas dan akhirnya wah, nggak enak ini, ya, ngapain juga kita menguji cobakan obat, padahal nggak diuji cobakan obatnya, ya sudah, anak-anak sudah pasti bisa, sudah pasti lebih baik gitu. Nah, di lain waktu kemudian saya mendapat penjelasan dari dosen yang lain pada kesempatan yang lain pula, bahwa ternyata memang materinya
boleh sama KD-nya, tetapi materinya yang beda, mungkin subnya beda, jadi beda sub gitu ya. Ketika di sub awal, kemudian sub satunya, ya bagian belakang. Misalkan materi itu dibagi menjadi 3 sub, jadi KD-nya tetap yang disebutkan, tetapi yang diajarkan tidak boleh sama, kata ibu profesor atau ibu dosen yang satunya ketika di Surabaya atau di mana saya tanyakan waktu itu. Dan itu mulai masuk akal bagi saya, mulai masuk akal. Ya, karena kalau diulang-ulang ya tidak usah macam-macam, ya pasti sudah akan lebih baik gitu kan. Nah, jadi seperti itu persepsi saya di awal tentang PTK, dan setelah mendapat penjelasan seperti itu, akhirnya saya mulai nangkap ternyata memang ya harus beda memang materinya, tapi tetap dalam skop satu materi, biar terasa ya bahwa pengulangan itu adanya siklus itu kemudian betul-betul terasa ada hasilnya, bukan hanya karena alamiah saja. Dan ini tidak bisa disamakan dengan obat, Bapak Ibu. Memang model siklus itu kan seperti obat yang sebenarnya. Ketika Bapak Ibu pusing, diberi obat paracetamol, misalkan harus diminum berapa kali, itu memang obatnya sama. Harinya ya sama, tidak boleh berubah obatnya, kan penyakitnya juga sama. Dan untuk PTK ya tidak bisa disamakan sama persis seperti itu. Ya memang obatnya boleh sama, tetapi kan tindakannya juga apa yang diatasi, apa yang dipelajari itu sudah harus berbeda. Ya, di obat itu sebenarnya juga sudah ada perbedaan. Ya, memang sakitnya mungkin pusing, tapi pusing yang pertama ya mungkin pusingnya masih 100 misalkan, tapi begitu berikutnya mungkin pusingnya sudah beda lah. Jadi pasti ada beda lah antar siklus itu, Bapak Ibu. Nah, itu pengantar bagaimana saya mempersepsikan PTK di awal-awal saya belajar tentang PTK. Nah, kemudian tujuan menulis PTK itu ya, jadi kalau tadi apa PTK, dan ini sekarang kita akan membahas tentang tujuan PTK, bahwa yang pertama adalah peningkatan mutu. Jadi meningkatkan mutu isi, proses, dan hasil pembelajaran. Jadi biar pembelajaran kita itu bisa berlangsung sesuai dengan standar yang diharuskan ya. Apalagi kalau bentar Bapak Ibu, lalu lintasnya ya. Nah, jadi biar pembelajaran kita ya, materi yang kita sampaikan, kemudian proses kita ngajarnya, kemudian hasil yang diharapkan itu bisa sesuai dengan standar ya, paling tidak ya. Jadi standar proses, sesuai dengan standar proses yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Harapannya itu masih belum mencapai standar itu ya. Kalau betul-betul kita melakukan itu dengan berpedoman pada standar. Nah, disitulah kita berusaha untuk terus-menerus memperbaiki diri sehingga mutu itu bisa meningkat. Kemudian yang kedua itu meningkatkan profesionalitas guru ya. Jadi kemampuan guru ya, sikap guru juga ya. Karena guru itu kalau sudah membuat PTK berarti guru ada rasa ingin tahu ya. Ada rasa ingin tahu, ada rasa apa ya, ingin memecahkan suatu masalah atau problem solving. Dan ini guru adalah suri tauladan bagi murid-muridnya. Jika guru saja tidak mempunyai rasa ingin tahu, kira-kira bagaimana muridnya? Kalau guru saja merasa bahwa itu wajar-wajar saja, ya jangan salahkan muridnya kalau muridnya kemudian menjadi malas belajar, tidak tertantang dan sebagainya. Kalau guru saja, kita yang guru kemudian tidak ada keinginan untuk problem solving atau tidak terasah untuk problem solving, tidak terasah untuk berpikir kritis ya terhadap praktek-praktek keseharian, maka bagaimana siswa kita
contoh-contoh PTK ya, baik cetak maupun online yang bisa kita peroleh ya, kemudian kita pelajari itu. Kita bisa belajar. Jadi kita sebenarnya belajarnya enggak sulit, meskipun kita belum pernah membuat PTK, belajarnya pun juga tidak sulit belajar membuat PTK itu. Dari contoh-contoh itu ya, contoh-contoh PTK orang, kita bisa memahami coba alurnya ini bagaimana, membuat PTK itu bagaimana. Paling tidak kita tahu, paling tidak kita tahu alurnya, sistematikanya seperti apa, kemudian isinya seperti apa. Jadi biar kita punya gambaran, ya. Jadi cukup dengan melihat hasil atau produk orang lain, biar kita punya gambaran, ya. Dan hasil penelitian orang. Dan hasil penelitian orang lain itu memang juga menjadi bagian dari studi literatur kita. Jadi di samping itu membimbing kita untuk membuat karya. Dia lagi bikin kalau jaringan tak bisa Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di samping itu membimbing kita, jadi PTK yang sudah ada itu, ya, contoh-contoh PTK dari teman-teman kita atau siapapun yang bisa kita peroleh baik secara offline maupun online. Nah, contoh-contoh itu kemudian bisa membimbing kita, kemudian sekaligus itu bisa menjadi referensi ya, kajian terdahulu di PTK kita. Jadi itu bisa juga dijadikan rujukan di PTK kita. Jadi tidak sulit ya, karena itu tadi tinggal lihat contohnya seperti apa, kemudian nanti kita kan pasti beda ya, bukan lantas kita mencontoh kemudian memplagiasi, menciplak gitu, tidak ya, tetapi kita hanya ingin tahu lah gambarannya seperti apa ya, isinya seperti apa. Ibaratnya pengen tahu, Anda pengen buat rumah gitu, paling tidak kita pengen buat rumah tipe ini. Rumah tipe ini seperti apa? Kita lihat-lihat tuh rumah orang yang tipenya sama. Oh, ada kamarnya di sisi sini, ruang tamunya sisi sini. Kemudian ukurannya segini. Paling tidak kita tahu hal-hal seperti itu, sehingga ketika kita buat rumah kita sendiri, kita sudah punya gambaran dan sudah bisa menggambarkan ya nanti rumah kita seperti apa. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Bukan menjiplak ya, sekali lagi bukan menjiplak ya. Tapi hanya melihat sistematikanya seperti apa, alurnya seperti apa, keluasannya, kedalamannya, sehingga kita bisa tahu. Kemudian yang membuat PTK itu mudah, berikutnya adalah materi yang ditulis merupakan pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu. Yang kita ketik, yang kita tulis, di situ pekerjaan kita sehari-hari. Apa pekerjaan kita sehari-hari? Mengajar. Jadi kita mengajarkan bab ini, mengajarkan bab itu, tentang ini, tentang itu, kan sudah bagian dari materi. Ya, dan itu bagian dari daftar pustaka. KD ini, materi ini, bagian dari daftar pustaka. Mungkin kita cuma tinggal mencari bagian dari daftar pustakanya ya tentang obat itu tadi, misalkan dengan metode A, metode B, atau teknik I, teknik apa gitu ya. Hanya itu saja yang perlu kita cari literaturnya untuk dimasukkan dalam kajian pustaka. Tapi untuk prestasi belajar siswa, untuk keaktifan siswa, apalagi untuk KD ini, materi itu sudah ada. Jadi materi yang ditulis pekerjaan sehari-hari berkenaan dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dan prakteknya nanti ya itu juga ya dalam keseharian kita, nggak kemana-mana Bapak Ibu. Serta yang terakhir adalah objek yang diteliti ada siswanya sendiri, bukan siswa orang lain, muridnya sendiri Bapak Ibu, murid kita di sekolah kita sendiri. Jadi sangat mudah sebenarnya, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu dibimbing itu kan, tidak perlu diuji ya, mudah sekali, dan kita sudah punya pengalaman. Ini dengan memahami ini bahwa iya ternyata buat PTK itu mudah ya, karena memang itu tadi
ya materinya yaitu itu saja ya tentang pekerjaan kita sehari-hari ya, walaupun nanti ada sesuatu yang memang harus kita buat berbeda gitu ya, unik gitu ya, supaya itu ada maksud tertentu lainnya. Tetapi bagi yang masih pemula itu tidak apa-apa kita menggunakan metode-metode yang biasa-biasa atau yang sudah ada di literatur kita dan sebagainya. Oke. Nah, langkah mudahnya seperti apa? Nih, Bapak Ibu. Langkah mudahnya untuk bisa menyusun PTK itu ya, step 1 ya, langkah pertama adalah memang kita harus bisa menemukan ide, Bapak Ibu. Menemukan ide apa yang akan kita tulis ya. Ide itu bisa berasal dari lingkungan kita, dari sekitar kita. Kita misalkan mengajarkan anak-anak tentang perawatan jenazah misalkan. Ada ngambil tadi. Ngambil tadi. Ketika mengajarkan anak perawatan jenazah, kita bisa pinjam atau ajak anak-anak kita ya, ketika ada tetangga kita yang meninggal misalkan ya, kemudian diajak untuk mengamati bagaimana menyiapkan kain kafannya ya, bukan mengamati memandikannya apalagi nanti lain jenis ya. Nah, tapi anak-anak bisa paling tidak mengamati prosesnya itu secara langsung ya, biar anak-anak terbiasa juga, karena anak-anak kita itu kadang-kadang ketika ditanya pernah memandikan orang mati, pasti mereka jawabnya belum, Pak. Kenapa? Takut gitu kan. Nah, itu perlu diajari. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu ketika di bab atau yang dibahas adalah tentang perawatan jenazah, kita bisa membahas tentang atau membawa mereka ke dunia nyata ya, ke dunia di sekitar kita, dan itu betul-betul menarik, dan nanti kita bisa lihat itu hasilnya seperti apa. Karena kalau kita selama ini mungkin prakteknya misalkan menggunakan boneka dan sebagainya, nanti bisa kita bedakan jika praktek itu kemudian kita ajak mereka ke dunia nyata, ke lingkungan sekitar kita. Ini kemudian juga yang kedua adalah mengamati situasi sekitar ya, yang pertama. Kemudian juga perlu banyak membaca, Bapak Ibu, baca referensi buku-buku, juga baca jurnal-jurnal ya, atau banyak baca juga hasil-hasil penelitian atau PTK-PTK terdahulu yang sudah dilakukan oleh beberapa teman kita. Nah, itu untuk menemukan ide ya. Nanti biasanya kita terbersit itu ide. Nah, ide itu memang harus kita jemput, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ide itu kita tunggu, nunggu apa kok belum mulai, masih nunggu ide, belum dapat ide. Ide itu harus dijemput. Nah, cara jemputnya ya seperti ini ya, ngamati situasi sekitar ya, kemudian banyak membaca ya, membaca referensi jurnal itu tadi, kemudian hasil PTK, kemudian baca buku, dan juga sering diskusi. Nah, ini cara untuk menjemput ide. Jadi bukan hanya diam saja atau kemudian merenung di kamar kecil gitu ya, atau di kamar hanya merenung sih boleh-boleh saja. Kan jangan merenung ya, berpikir gitu ya. Kalau merenung kan enggak jelas gitu. Kalau berpikir kan jelas apa yang dipikir. Nah, jadi bukan hanya sendiri, kadang-kadang sendiri itu seringkali buntu, yang mentok gitu kan, nggak dapat ide, maka itu kita perlu diskusi ya. Itu langkah-langkah untuk bisa mendapatkan ide, Bapak Ibu ya, mengamati situasi sekitar, mengamati lingkungan, banyak membaca dan sering diskusi. Kemudian bentar, sambil saya mute Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah menentukan judulnya. Nah, kalau sudah ketemu idenya, ya, misalkan tadi idenya praktek langsung gitu ya, kan mungkin
belum banyak yang melakukan praktek langsung perawatan jenazah itu dibawa ke kasus nyata di sekitar, apalagi zaman sekarang banyak COVID, banyak tetangga kita meninggal ya. Tapi kalau diajak di zaman sekarang yang banyak COVID ya juga tidak bagus ya, Bapak Ibu ya. Akan terjadi kondisi normal saja kalau yang seperti itu. Nah, judul itu harus menggambarkan ide. Jadi ide itu kemudian di detail, ya, terpancar, menarik atau unik. Ya. Jadi jangan judul yang hanya biasa-biasa, meningkatkan prestasi siswa dengan metode diskusi. Begitu-begitu. Kalau bagi yang ahli, ya, itu sudah bukan ini ya, bukan seharusnya, tidak seharusnya lah kalau yang ahli itu masih membahas yang seperti itu ya. Tapi bagi pemula ya tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi itu untuk memulai, tidak apa-apa Bapak Ibu membuat judul meningkatkan prestasi siswa dengan metode diskusi, dengan metode START, dengan metode ini ditingkatkan, jangan itu saja, ditingkatkan kreativitasnya dengan metode atau menemukan metode lain atau dengan teknik lain, sinergi media dan metode. Ini ada medianya, ada metodenya. Metode ini digabung dengan ini, diberi nama sendiri gitu ya. Kenapa? Supaya itu menjadi menarik, akan menjadi unik gitu. Dibuatlah sendiri yang menjadi unik ya. Keunikan itulah yang kemudian akan menarik orang, akan menarik tim penilai, akan menarik juri jika itu diikukan lomba. Wah, ini judulnya menarik gitu ya. Jadi kalau judulnya hanya biasa-biasa, wah itu sudah banyak yang seperti itu. Tapi sekali lagi itu tuh bagi yang sudah expert, bagi yang bagi yang masih pemula tidak masalah untuk mengawali ya. Dan mengandung 4 unsur paling tidak, yaitu penyakit, obat, pasien, dan rumah sakit. Ya, penyakitnya apa? Ya, KD-nya yang belum terpenuhi penyakitnya, KD ini, atau mungkin keaktifan siswa yang kurang, ya penyakitnya. Obatnya apa? Ya dengan metode atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Pasiennya adalah siswa, ya, dan kelas, kemudian rumah sakitnya adalah di sekolah. Jadi minimal terkandung ini, sehingga kemudian muncullah judul peningkatan prestasi belajar siswa, peningkatan keaktifan siswa, peningkatan dan lain sebagainya, ya, atau optimalisasi, ya, keaktifan siswa dan sebagainya. Banyak sekali judul dan kita bisa browsing lah. Contoh judul PTK itu seperti apa. Itu browsing juga dalam rangka mencari bahan atau referensi, sehingga begitu kelihatan itu ya, itu kita akan tampak ya memang mudah ya, oh cuma seperti ini. Kalau kita anti browsing ya juga bingung sendiri, apa ya judulnya ya, karena kadang-kadang lain ya inspirasinya. Sekali lagi bukan jiplak ya, hanya mencari inspirasi, ya, mencari padanan yang bisa digunakan. Kemudian sebentar, tunggu dulu. Setelah judul baru kita sebenarnya kita sudah bisa belakang masalah gitu ya. Kita sudah bisa melihat problemnya itu dengan jelas ya, dengan jelas dalam keseharian kita, sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa dalam pembelajaran seringkali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak yang belum sampai KKM, misalkan nilai siswa, atau siswanya pasif, ya, atau siswanya mulai membahasnya dari kondisi idealnya. Dan dasarnya kita bahas dulu ya, idealnya pembelajaran itu seperti ini. Pembelajaran yang baik itu seperti
seperti ini. Tujuan benar, tapi dibahaslah yang agak luas, tapi nggak luas-luas amat, karena kalau luas-luas amat nanti latar belakangnya terlalu panjang. Jadi ibarat kalau kita biasa diberi istilah kerucut terbalik itu, jadi kalau terlalu luas maka kerucut paling atas terlalu luas, terlalu lebar, nanti maka ketika harus turun sampai ke kerucut paling bawah, itu prosesnya juga akan panjang. Jadi keluasan itu juga perlu disimpelkan biar tidak terlalu luas juga. Nah, kondisi idealnya seperti apa pembelajaran? Bisa kita masukkan standar proses, ya. Di standar proses di SNP itu, ya, kita bisa lihat standar prosesnya seperti apa. Juga bisa kita masukkan SKL, misalkan SKL-nya dalam pembelajaran seperti apa. Tuntutan siswa itu lulusan seperti ini, seperti itu. Bisa kita masukkan di situ standar prosesnya. Kemudian juga standar isinya. Kemudian baru ke kondisi real di kelas seperti apa pembelajaran ini, hasilnya selama ini bagaimana, kemudian dampak dan akibat. Jika seperti itu terus bagaimana dampaknya, ya. Kemudian yang terakhir adalah solusi yang kita tawarkan, obatnya. Nah, obatnya apa? Nah, kita akan mengobatinya dengan metode ini, gitu. Jadi ini di latar belakang. Jadi tidak perlu terlalu panjang juga Bapak Ibu ya. Jadi yang penting fokus. Orang ketika baca latar belakang dia sudah paham yang dimaksud itu apa, yang diinginkan itu seperti apa. Jadi latar belakang dibaca orang sudah bisa nangkap gitu ya. Nah ini bagian atau isi daripada latar belakang. Jadi bisa apa namanya ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Dan ini latar belakang itu sama dengan latar belakang ketika kita nulis karya tulis ilmiah yang lain, skripsi ataupun tesis ataupun lainnya. Itu sama, latar belakang seperti itu modelnya. Kemudian kajian pustaka. Di kajian pustakanya ya, juga sama, ya berisi kajian variabel yang diteliti. Kalau tadi variabelnya misalkan meningkatkan prestasi. Ya prestasi dibahas. Prestasi siswa adalah ini nih, menurut ini prestasi harus begini. Ya dibahas banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dituangkan di situ ya. Kemudian variabel berikutnya misalkan ganti atau enggak anunya tentang materinya. Variabel berikutnya misalkan tentang evaluasi. Tentang apa namanya? Bentar. Oke, yang ada anunya aja ya. Mana yang bunyi? Sudah ya. Oke. Jadi variabel-variabel ya prestasi, misalkan kemudian KD-nya, kemudian obatnya tadi juga dibahas di situ. Ya. Dan untuk mencari referensi tentang itu sangat mudah untuk zaman sekarang Bapak Ibu ya. Buku-buku online itu banyak sekali. Buku-buku online walaupun buku online itu ya itu tadi seperti yang saya sampaikan kemarin ya, buku yang online sepertinya segi kualitas daripada buku yang offline atau buku cetak. Karena buku cetak itu ketika cetak yang buku ini loh Bapak Ibu ya, bukan asal buku cetak ya, tapi buku cetak yang diterbitkan oleh penerbit mayor itu ya, terbitkan oleh penerbit mayor. Karena penerbit mayor itu mesti kalau mencetak buku itu pasti dalam kuantitas yang banyak sekali. Itu harus laku, maka karena buku itu harus laku, maka buku itu harus berkualitas itu. Nah, kalau di penerbit indie itu tidak begitu melihat tentang kualitas buku. Jadi buku, karena penerbit indie ya paling tidak untuk membantu para penulis pemula ya, supaya karyanya juga bisa tersalurkan, supaya karyanya juga bisa diproduksi, bisa publikasikan gitu karyanya. Kalau tidak ada penerbit indie maka kesulitan juga kan teman-teman guru untuk menerbitkan karyanya. Kalau semua karya harus lewat penerbit mayor ya, dan tidak semua karya bisa tembus ke sana. Nanti ada materi tersendiri dari Pak Muiz bagaimana menembus penerbit mayor tersebut. Nah, kemudian setelah kajian pustaka
itu baru apa namanya metode penelitian. Di situ terutama ya yang paling utama adalah siklus tindakannya, ya siklus dan tindakan. 2 siklus atau lebih ya, yang siklus itu berisi perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi. Kalau yang lain tentang pendekatan ya, kemudian lokasi atau objek dan sebagainya itu sudah seperti biasanya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Jadi setelah 5 menit bisa saja kami bentar. menggunakan siswa tersebut. Bisa jadi ada siswa yang Bentar Bapak Ibu. udah tanggung jawab ketika kerja keras ini. Nah, jadi lalu lintasnya memang padat ya Bapak Ibu ya. Nah, di penelitian kita sebutkan desain atau prosedur penelitiannya ya. Kemudian juga pelaksanaan tindakannya seperti apa. Banyak yang bisa kita pilih atau opsinya ketika kita akan membahas tentang yang tadi yang apa namanya yang siklus-siklus itu Bapak Ibu ya. Ada beberapa model, jadi nanti disebutkan di situ kita pakai modelnya di air misalkan, atau pakai modelnya Kemis dan Tagat, atau pakai modelnya Riel, atau pakai modelnya Lewin misalkan. Itu model-model penelitian tindakan ya. Siklusnya tapi kurang lebih sama lah ya, sama maksudnya ya itu tadi perencanaan, tindakan, observasi secara garis besar sama. Kemudian juga ada di situ yang tampil. Jadi perencanaan, tindakan, observasi, ya evaluasi atau refleksi. Kemudian ke siklus berikutnya. Jadi berulang begitu saja. Kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah di situ munculkanlah tabel atau grafik. Kemudian munculkan juga pengukuran tentang ketercapaian hasil dari setiap siklus. Jadi siklus 1 rentangnya bagaimana sampai berapa, di siklus berikutnya berapa hasilnya. Ya, kemudian di pembahasan juga sesuai dengan rumusan masalah. Jadi ini harus sinkron juga dengan rumusan masalah, jangan sampai yang dibahas berbeda dengan yang sudah disampaikan di rumusan masalah di bab 1. Kemudian yang terakhir adalah daftar lampiran. Ya, daftar nama siswa, kemudian juga lembar nilai, soal yang digunakan dan sebagainya. Nah, dokumentasi juga jangan lupa untuk dimasukkan juga. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Selamat ketika Anda sudah bisa dikerjakan ya. Jadi segeralah temukan ide dan mulai menulis serta merumuskan permasalahan. Jadi idenya tadi ya bisa dari lingkungan sekitar, banyak membaca maupun banyak diskusi. Nah ini berdiskusi dan konsultasi kepada teman sejawat itu sangat perlu ya ketika kita harus menemukan ide ya, karena itu tadi ide tidak datang begitu saja, atau kadang-kadang datang sendiri menurut kita ya, tapi datangnya telat Bapak Ibu. Jadi supaya datangnya segera memang harus dicari, harus dijemput ide itu ya. Kemudian nah laporan PTK saya selesai, ternyata mau PTK itu memang mudah ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi yang nanti akan dipandu oleh Ibu Hasma sebagai moderator. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Hasma. Silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bapak narasumber yang sudah memaparkan tentang bagaimana menyusun PTK ya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu peserta workshop ada yang bisa ditanyakan.
Atau ini Bu di chat Bu, banyak Ibu di chat ini Iya, pertanyaannya. Ini ada dari Bapak Abdul Sakir, SMA 1. Pertanyaannya Pak, apa yang harus dilakukan ketika pada saat pelaksanaan siklus di PTK, namun tidak dapat memberikan solusi untuk mendeskripsikan judul PTK yang akan diangkat? Terima kasih. Itu Pak, silakan. Baik Pak. Apa yang harus dilakukan ketika pada saat pelaksanaan judul PTK? Nah ini berarti ada proses yang tidak linear di situ Bapak, sehingga kok bisa terjadi tidak bisa mendeskripsikan judul PTK. Nah disitulah sangat diperlukan metode penelitian, dan itu pula lah yang menyebabkan bahwa karya kita ini disebut karya ilmiah, karena ada metode penelitian ilmiahnya, kemudian ada langkah-langkah yang sistematis. Nah kalau langkahnya sudah sistematis, maka bisa dipastikan di proses-proses itu akan berlangsung secara linear, secara sistematis, runtut begitu. Nah, di pelaksanaan siklus di PTK itu dia melaksanakannya tentu harus sesuai dengan yang dijudul. Obatnya apa yang ditawarkan di situ, itu yang harus digunakan. Kalau yang dimaksud Bapak tidak bisa mendeskripsikan dalam arti tidak bisa meningkatkan, maka di situ ya bisa kita lihat apa betul tidak bisa meningkatkan. Kalau misalkan dari nilai 40, kemudian KKM-nya 70, tadinya nilainya 40, dicoba ternyata masih belum signifikan, naiknya baru 50, naik 10, itu sudah meningkat Pak. Ya, itu juga sudah meningkat. Jadi walaupun itu masih tetap tidak sampai kepada KKM, ya, tapi sudah meningkat. Ya, jadi kalau tidak bisa mendeskripsikan atau tidak bisa meningkatkan yang tadinya meningkatkan atau peningkatan gitu di judul PTK-nya, tapi ketika diproses kok tidak meningkat, ya, maka berarti bisa jadi obat itu yang kurang. Atau bisa jadi ketika proses pelaksanaan di siklus itu ada yang kurang, ya. Proses pelaksanaan di siklus. Seperti apa prosesnya? Misalkan, ya, ketika di siklus itu kan harus ada perencanaan, perencanaannya harus jelas, ya. Di RPP langkah-langkahnya harus jelas itu. Harus begini, harus detail, harus rigid. Kemudian juga diobserv kekurangan kita, ya, melihat kekurangan atau kelemahan dalam proses di siklus 1, sehingga bisa kita temukan bahwa ternyata memang ini anaknya terlalu aktif dan sebagainya. Padahal yang mau kita uji bukan itu. Bisa jadi yang tidak cocoknya, tidak jalannya rencana yang kita sudah matangkan di perencanaan, itu berarti objek yang kita teliti penyakit yang sebenarnya bukan itu. Jadi misalnya kita mau menggunakan metode A gitu ya, metode di kelas itu obatnya nggak cocok gitu kan, maunya meningkatkan dengan metode diskusi, tapi anaknya nggak mau diskusi, malas pasif gitu. Berarti sebenarnya yang perlu dicari obatnya terlebih dahulu adalah ketidakaktifan siswa itu. Bagaimana caranya biar siswanya itu aktif, begitu dulu. Jadi kalau itunya belum disembuhkan, ya terus mau menyembuhkan dengan yang lain, itu adalah ketidakaktifan siswa, ketidakdisiplinan siswa dan sebagainya, maka tentu sulit kita untuk bisa mengobati problem tersebut.
prestasi atau kita selesaikan. Begitu Pak. Jadi memang harus problem utamanya dulu yang harus disentuh, harus diperbaiki. Baru kemudian ke problem selanjutnya. Jadi kalau meloncat seperti itu, maka bisa saja terjadi apa yang dilakukan di siklus yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan semestinya, atau banyak kelemahan sehingga hasil yang dicapai menjadi tidak maksimal. Begitu Pak Sakir ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Silakan Ibu, barangkali Ya, ada yang baik. lain.